Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Daihatsu. Masih dari area gudangnya Daihatsu Armada Cilacap, sekedar sharing ya sama teman-teman. Konsumen saya banyak sekali yang gagal pengajuan. Itu alasannya kenapa? Karena banyak yang kolima. Kolima itu penyebabnya telat angsuran sampai 6 bulan. Itu untuk pengajuan kendaraan baru sudah tidak dipercaya ya sama leasing. Untuk pengajuan ke bank juga susah, untuk pengajuan mobil juga sama, karena mereka sama-sama lembaga keuangan. Untuk beli mobil termurah saja udah nggak bisa ya, apalagi mobil-mobil yang middle up ya. Ini kalau Daihatsu udah susah jual, produk lain berarti lebih susah. Kenapa? Karena Daihatsu punya dua mobil yang paling murah di Indonesia, Ayla dan Sigra. Ini contohnya nih, ini Ayla dan ini Sigra. Ini yang menjadi best sellernya Daihatsu ya. Kami punya dua mobil LCGC. Kenapa sekarang banyak sekali orang-orang yang kena call seperti itu ya, call 5 itu salah satunya ternyata karena kemudahan dalam meminjam, baik itu pinjol maupun e-commerce apa itu ya, yang toko-toko online itu ya. Ada yang cuma ngisi pulsa lewat e-commerce, ternyata lupa nggak bayar. Itu ya sama. Jadi bukan cuma karena pinjaman itu ya teman-teman ya, tapi ternyata dari oranye, dari hijau, dari toko hijau, dari toko apalagi itu, hal-hal sepele seperti itu ternyata bisa jadi bumerang buat teman-teman itu kalau lupa nggak membayar. Kan sayang sekali, seharusnya bisa kredit mobil, hanya karena pinjaman dan tidak dilunasi, cuma pulsa paling berapa 100.000, ternyata bisa jadi kolima. Kan rugi ya. Nah, kendalanya itu semacam itu ya teman-teman ternyata. Terus bagaimana cara menyikapinya? Kalau udah kolima kayak gitu ya tetap bisa. Kalau salah satu masih bagus, mungkin kalau suaminya bagus, istrinya kena kolima, itu masih bisa ya, kita masih bisa mengusahakan. Tapi kalau dua-duanya udah jelek, kolima semua, itu dinilai sama leasing udah nggak bisa sama sekali. Kalau salah satu dari suami atau istri masih bagus, yang satunya kolima juga, tidak semua leasing itu mau ya, tidak semua leasing itu bisa. Hanya ada satu leasing yang bisa. Nah teman-teman kalau mengalami kejadian seperti itu bisa konsultasi dengan saya. Nomor WA saya 0856 020 44407 ya. Sekarang itu kemudahan untuk meminjam ya itu jadi bumerang sendiri. Terus ada lagi, mobil itu sudah ada tipenya ya teman-teman. Ada tipe paling tinggi dan ada tipe paling dasar. Seperti ini misal ini ya. Nggak perlu lah, kalau memang dananya terbatas ya nggak perlu beli yang tipe tertinggi. Yang penting fungsinya, nanti pun bisa di-upgrade sendiri, disesuaikan dengan kemampuannya biar tidak over budget. Oke. Kalau
gaji misalkan 6 juta, apakah bisa untuk pengajuan mobil? Bisa ya, menabung dulu boleh, misalkan sampai 30 juta, 40 juta, nanti angsuran untuk membeli Sigra paling sekitar 2 jutaan kalau DP-nya sekitar 30 juta. Nah gitu ya. Jadi tidak over budget. Kalau gaji 6 juta, angsurannya 4 juta, buat hidup seperti apa? Jadi teman-teman juga harus bisa membagi kira-kira bagaimana. Memang yang paling murah itu tetap cash-cashan ya. Teman-teman beli secara cash. Tapi kalau seperti itu kadang-kadang uangnya keburu kepake. Itu sering-sering kayak gitu. Kalau pinjem kadang-kadang kenapa? Karena terpaksa harus cari uang tambahan. Kayak kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi banyak contoh-contoh kasus yang tadinya nggak bisa punya mobil jadi narik ojol. Tiba-tiba banyak tetangga yang minta tolong diantar kemana, ke rumah sakit, diantar nikahan, bayar. Ini kalau acara-acara seperti itu bukan cuma 100-200 ya, bisa 500, bisa ya, tergantung jarak ya teman-teman ya. Jadi dimanfaatkan biar tidak cuma bayar pajak aja ya. Nah, untuk kedua mobil ini pajaknya lumayan murah, di bawah 3 juta. Ini masih 2 jutaan sekian. Kalau yang 1500 cc sekarang kan 3 jutaan ya teman-teman ya. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih mobil. Udah angsurannya ada, nanti pas waktu pajakan juga tinggi, ya pilih aja tipe yang paling basicnya dari Ayla atau Sigra ini ya. Pilih basicnya, nanti di upgrade sendiri, spionnya dibikin seperti ini. Ini kan tipe tinggi ya, tipe R. Ini diganti sendiri, nanti kalau udah punya bisa ini dibikin retract seperti ini. Ngumpulin uang sekitar 2,5 juta, udah punya spion retract, udah keren. Nanti bisa juga dipasang fog lamp seperti ini. Atau kalau mau racingnya, beli bekasan Singapura, beli bekasan aja nggak apa-apa, itu banyak. Atau pihak ketiga ya yang menyediakan berbagai bentuk yang lebih bagus, itu banyak. Nggak harus tipe yang tertinggi untuk pembelian mobil baru itu. Jadi banyak solusi. Kenapa juga saya sarankan untuk membeli mobil baru daripada mobil bekas. Mobil baru itu jaminan pabriknya ada ya, dia dapat garansi pabrik. Tapi kalau mobil bekas itu sudah tidak mendapat garansi dari pabrik ya. Ya tergantung tahunnya juga. Kalau tahunnya muda mungkin masih ada. Tapi kalau mobil kok baru 1 tahun udah dijual, ya teman-teman patut curiga. Kenapa? Tuh. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Tuh lebih nyaman pakai mobil baru karena suku bunganya juga lebih rendah daripada mobil bekas ya. Kok bisa alasannya? Alasannya seperti ini. Kalau mobil baru itu tingkat kerusakan itu lebih kecil daripada mobil bekas. Jadi untuk asuransi dia lebih murah karena udah dijamin ya sama pabrik. Tapi kalau mobil bekas itu tingkat kerusakannya kita nggak tahu. Masih 1 tahun ternyata sering buat off-road. Akibatnya mobilnya itu bagian kaki-kakinya rusak misalkan seperti itu ya. Jadi pihak leasing pun menilai lebih tinggi daripada mobil baru ya. Mobil baru ini kalau dihitung-hitung daripada mobil bekas ini sekitar 5-7% ya bunganya. Tapi kalau mobil bekas itu sampai 12-15%, artinya 2 kali lipatnya ya. Kalau dihitung lagi secara uang tentu banyak sekali. Rugi banyak justru kalau beli mobil bekas yang masih 1 tahun itu, kecuali kalau teman-teman mau belinya secara cash. Ini beda ya. Kalau kredit lebih baik beli yang baru. Oke, sekian dulu ya curhatan kita di pagi hari ini. Ini ada Sigra R dan ini juga ada Ayla.
Ini Ayla, warnanya merah. Oh, ini tipe X ya. Oh, tipe X itu head unitnya masih double din. Oke, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.